Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, serta para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dapat berjumpa di Masjid Al-Madinah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang agung, kitab yang mulia, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yaitu Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh dari ucapan pemimpinnya para nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab ke-13, babun fi bayani kasrati turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab yang ke-14, babun al-iqtisadu fit ta'ah. Bab yang ke-14, al-iqtisad fit ta'ah, iktisad dalam ketaatan. Apa itu iktisad? Al-iktisad adalah at-tawassut, yaitu pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga menyepelekan dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga menyepelekan ibadah. Itu yang dimaksud dengan al-iktisad. Maka biasanya disebut dengan tidak berlebih-lebihan dalam ibadah, tidak berlebih-lebihan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bab ini Imam Nawawi letakkan setelah bab yang ke-13? Bab 13 bab tentang penjelasan akan banyaknya jalan kebaikan. Setelah itu Imam Nawawi mendatangkan bab yang selanjutnya, al-iqtisadu fit ta'ah, bab yaitu tidak berlebih-lebihan dalam ketaatan. Salah satu tujuannya menjelaskan bahwasanya kebaikan yang begitu banyak tetap harus kita pertahankan. Jangan sampai kita menggebu-gebu di awal, kemudian setelah itu kita kecapean, akhirnya kita tinggalkan kebaikan itu. Jadi kita ini sedang maraton jamaah sekalian. Kita punya tujuan. Tujuan kita adalah negeri akhirat. Maka kita harus membagi. Apa yang harus dibagi? Kekuatan kita. Kita tetapkan target kita. Target kita panjang. Kalau seandainya umur kita sesuai dengan kebanyakan manusia, yaitu 60-70 tahun, maka kita bagi tuh, agar sampai di detik akhir kita bisa sprint gitu. Jangan kita habiskan semuanya di masa muda sehingga kita tua tak sanggup lagi beribadah. Tapi bukan juga maknanya di masa muda kita tidak giat beribadah. Kita giat beribadah, namun bagaimana ibadah yang kita lakukan di masa muda ini terus konsisten, bahkan meningkat di saat tua. Bukan berarti ketika kita ngomong ya kita harus membagi, di awal kita larinya pelan. Tidak. Kalau kita larinya pelan di awal ya tidak akan menang. Karena kita akan mengejar kemenangan. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengatakan kita harus bersegera, kita harus berlomba-lomba, kita harus saling musabaqah, ya, saling mengungguli satu dengan yang lain. Artinya kita tetap bersemangat, namun semangat ini harus dipertahankan agar konsisten. Salah satunya adalah dengan memberikan setiap hak yang harus kita penuhi. Tubuh kita punya hak, mata punya hak, telinga punya hak, tangan punya hak, semua punya hak, istri punya hak, anak punya hak. Kita berikan semua hak-haknya tersebut tanpa menyepelekan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bersungguh-sungguh agar ibadah di kala muda ini menjadi ibadah yang terbaik.
sehingga kita bisa bawa kebiasaan baik itu sampai di usia lanjut. Itu maksudnya. Jadi bukan kita habis-habisan, kita tinggalkan semua dunia untuk ibadah kepada Allah, nantinya setahun 2 tahun kita kecapean, akhirnya futur. Ini yang tidak diinginkan. Makanya Imam An-Nawawi setelah beliau menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan, beliau pun mengatakan al-iqtisadu fit ta'ah. Harus kita pertengahan, jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Nah, berkata pensyarah kitab ini Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, yanbari at-tawassut. Maka sudah sejogjanya kita harus pertengahan fi adail ibadah, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tarwihan ala nafs, untuk memberikan rasa istirahat bagi jiwa. Jadi kita punya 24 jam, jangan ditembak 24 jam ibadah terus kepada Allah. Enggak. Ada waktu-waktunya kita melakukan perkara-perkara mubah, yang mana perkara mubah itu bisa kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Yang telah kita contohkan, makan, minum, mandi, olahraga, bercanda, itu semua bisa kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Bercanda dengan anak istri itu bernilai ibadah. Ya, karena membangun hubungan baik antara suami dengan istri, bapak dengan anak. Itu hal yang berpahala. Kita kira itu bukan pahala sehingga kita fokus ibadah sendiri, menyepelekan anak istri, enggak. Termasuk kita berlemah lembut dengan anak, itu ibadah. Sehingga ketika kita berlemah lembut dengan anak, anak itu dekat dengan kita, apa yang kita sampaikan masuk, diterima oleh dia. Ya, tidak selalu kita mementingkan diri sendiri. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Wadaf'an lis-sa'amah, dan menolak kebosanan. Maka kita harus pertengahan. Daf'an lis-sa'amah, bukan berarti penuntut ilmu itu tidak boleh main. Ada waktu mainnya. Tapi kalau setiap hari main, bukan penuntut ilmu namanya. Maka yang kita kasih kan, antum kan ada jatah olahraga para santri. Ada enggak? 3 kali dalam sepekan. Betul enggak? Ada di jam olahraga kelas, ada olahraga sore, ada hari Ahad. Itu semua diberikan agar apa? Rohatan wa tarwihatan linafs, agar antum tetap bersemangat. Dan diatur bagaimana olahraganya itu ada kelang waktunya, sehingga antum bisa bahagia gitu. Ya, bosan sedikit olahraga, bosan lagi olahraga. Itu ya. Maka santri-santri kelas 7 insya Allah sudah tidak bosan lagi. Ya, sebulan pertama wah pusing dia. Sekarang insya Allah sudah mulai hilang rasa-rasa bosan tersebut. Fa innal insana idza tanta'u atau idza tanti'u in qata'at bihi nafsuhu fi asna'it tariqi. Karena apabila manusia itu terlalu bersemangat, ya, maka akan terputus semangat jiwanya, ya. Atau apabila dia memaksakan dirinya, maka terputus, ya, semangatnya di dalam jiwanya, fi asnaqi tariq, di pertengahan jalan, qabla an yablugh ma'manahu, sebelum dia sampai di tempat tujuannya. Idza takasala lam yasil ila maqsadihi. Begitu juga kalau dia bermalas-malasan. Kalau tadi bersemangat, terlalu bersemangat, maka dia tidak punya waktu untuk istirahat. Akhirnya dia bosan. Ketika dia bosan, dia tinggalkan perjuangan. Atau yang kedua, dia malas-malasan, tidak ada lagi semangat, malas terus sepanjang hari. Maka dia pun tidak akan pernah mencapai tujuan. Orang yang malas tidak akan mencapai tujuan. Kata orang Arab dalam pepatah yang terkenal, tarjun najatah walam tasluk masalikah. Engkau ingin sukses, engkau ingin berhasil, engkau ingin selamat, namun engkau tidak menempuh jalan keselamatan, fa innas safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal tidak pernah berlayar di atas tanah kering. Bisa kapal setelah dia bangun berlayar gitu? Tidak bisa. Harus diangkut dulu dari daratan menuju lautan. Usaha yang kita kerahkan ketika dia dari daratan ke lautan, itu usaha yang paling berat. Maka tidak bisa kita malas-malasan. Wa khairul umur alladhi yusiluka muradaka wa yuhawwin 'alaika bulur maqsadih.
Maka yang terbaik dari perkara adalah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak juga malas-malasan. Wa rahimahullahu Syekhul Islam, semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam, al-qail yang mengatakan dinullahi wasatun, agama Allah ini pertengahan. Bainal ghali fihi wal jafi fihi. Agama Allah ini pertengahan antara berlebih-lebihan dengan menyepelekan. Agama Islam itu pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak juga menyepelekan. Kita tetap melaksanakan ibadah solat dan bersungguh-sungguh, namun juga tidak berlebihan. Solat malam, kita dianjurkan solat malam, namun tidak dianjurkan kita solat malam semalam suntuk tidak tidur gitu. Itu tidak dianjurkan. Ya, makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu. Allah itu tahu engkau itu pasti tidak mampu wahai Muhammad untuk sholat 2/3 malam. 2/3 malam. Jadi kalau malam seluruhnya mulai dari jam 6 ke jam 6, berarti kita punya 12 dibagi 3. 2/3 malam itu dari jam 10 sampai subuh ibadah. Allah tahu itu berat bagi Muhammad. Kata Allah, wa nisfahu. Setengah pun berat. Setengah waktu malam berarti jam 12. Dari jam 12 sampai subuh ibadah berat. Maka ambillah 1/3 akhirnya. Ya, andai pun tidak bisa 1/3 akhirnya mulai dari jam 2 malam sampai terbit subuh, ya minimal kita ngambil sebagian kecil darinya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, ini agama Allah, pertengahan. Ya. Jadi dia tidak berlebih-lebihan, dia sholat malam semalam suntuk, tidak tidur, ketika kerja tidur. Nah, ini salah. Dia sholat malam semalam suntuk, ketika di kelas tidur. Ini salah. Ya. Kenapa antum tidur sholat malam? Itu salah. Bagaimana kalau dia kenapa ngantuk di kelas? Ngobrol Ustaz. Sholat aja tidak boleh loh. Bayangkan antum, semalam suntuk sehingga antum tidak memberikan hak tidur ketika pada hal yang wajib bagi antum tidak lakukan. Ya, apalagi alasannya bukan ibadah kepada Allah. Andai antum melakukan semalam suntuk itu tidak tidur karena ibadah, itu pun tercela. Karena antum melayalkan kewajiban yang lain. Bagaimana lagi kalau antum bergadang, itu bukan perkara ibadah kepada Allah. Maka lebih-lebih lagi terlarang. Qala ta'ala, lantas kemudian Imam An-Nawawi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah berfirman di dalam surat Taha, kata Allah, Taha. Ya, sebagian orang mengatakan Taha ini adalah salah satu nama dari nama Nabi Muhammad. Namun ini salah. Hadza ghalat, hadza khata'. Ya. Yang benar Toha seperti Yasin, seperti Alif Lam Mim. Huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang Allah jadikan di awal surat yang tidak mengetahui maknanya kecuali Allah. Dan ini merupakan mukjizat Al-Quran. Yang mana ketika Al-Quran ini turun di masa orang-orang Arab sangat menguasai syair. Sangat menguasai syair. Namun sehebat-hebatnya orang Arab bersyair, ketika Allah mengatakan Toha, mereka membingung. Ahli syair sekalipun tidak mampu mengucapkan kalimat Toha. Apa maknanya? Nah, itu. Ini menunjukkan atas i'jazil Quran, mukjizatnya Al-Quran. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa makna Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, gitu ya. Makanya ada pertanyaan dalam teka-teki gitu ya. Toha, apa artinya? Ada bisa itu. Hanya Allah yang tahu. Betul katanya. Toha itu bukan hanya Allah yang tahu, bukan. Maksudnya makna sejati dari Toha hanya Allah yang tahu, bukan arti dari Toha gitu ya. Toha itu adalah huruf tersusun dari huruf To dan huruf Ha. Toha. Kemudian Allah melanjutkan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad litashqa, agar engkau susah.
Al-Quran ini Allah turunkan kepadamu bukan agar engkau susah, enggak. Allah katakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, agar engkau mengeluh, agar engkau kesulitan, enggak. Al-Quran ini malah sebaliknya. Jadi kalau ada orang mengatakan oh belajar agama ini malah jadi susah ya, dulunya semua boleh, setelah belajar agama jadi sulit, enggak. Allah katakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Quran ini agar menyulitkanmu, enggak, agar menyusahkanmu, enggak. Syariat agama ini Allah turunkan untuk menyusahkan manusia, tidak. Itu hanya bisikan dan was-was dari setan. Tapi Ustaz, dulu semua boleh, itu bisikan setan. Semua yang boleh itu bukan yang terbaik, bahkan itu merupakan petaka bagi kita ya. Yang mengatakan itu baik itu setan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidak kami turunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad agar engkau sulit, enggak. Agar engkau susah, enggak. Agar engkau mengeluh, enggak. Al-Qur'an ini malah menjadi kebalikan dari persangkaan. Dia adalah yang terbaik, dia mudah, dia menjadi petunjuk, dia menjadi obat. Anzalallahu subhanahu al-Qur'an al-karima ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam raf'an lil haraji alal ummati wa wad'an lil asari wal aghlad. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran ini kepada Rasul untuk mengangkat semua beban yang dulu ada. Bahkan Al-Quran ini meringankan beban-beban yang dulu ada pada umat-umat sebelum umat Muhammad. Semua jadi mudah. Dari jumlah solatnya, jumlah rakaatnya. Sudah terkenal pada waktu Isra dan Mi'raj pertama kali diperintahkan berapa rakaat? 50 kali. Diringankan sampai berapa? 5 kali dalam sehari. Namun tetap dengan pahala 50 kali solat. Ya. Demikian juga tata cara toharoh. Dahulu tata cara toharoh adalah dengan apa? Dengan dibuang yang terkena najis. Sekarang tinggal kita cuci. Mudah enggak? Bayangkan kalau setiap terkena najis dibuang, Pak. Tiap hari beli baju gitu. Tapi enggak, Allah jadikan apa? Bisa dicuci, bisa dibersihkan. Allah jadikan semua dari bumi ini suci untuk kita sholat. Dimanapun kita bisa sholat. Dimanapun, di bumi Allah manapun kita bisa sholat. Dan ini enggak ada di umat-umat sebelum kita. Ini kemudahan. Bayangkan kalau sholat itu harus di masjid tertentu. Tidak bisa sholat kecuali di Masjidil Haram. Nah, gimana antum, Pak? Sulit tidak ini? Luar biasa sulitnya. Bahkan sampai ada orang yang sampai meninggal pun belum pernah ke Masjidil Haram. Lantas bagaimana dia sholat? Tapi Allah tidak. Allah berikan keringanan dalam syariat ini. Wa ju'ila liyal ardu tahura. Allah jadikan bagiku bumi ini tempat yang suci. Silakan kalian salat dimanapun. Ya, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan. Harusnya bersuci dengan air. Allah kasih keringanan. Ndak. Kalau ndak dapat air maka bisa dengan tanah, dengan debu. Ini kemudahan. Demikian juga ketika harta rampasan perang. Sudah kita baca juga di kitab Riyadhus Shalihin. Dahulu di umat sebelum umat Nabi Muhammad, harta rampasan perang itu ndak boleh diambil. Jadi apa yang dilakukan? Harta rampasan perang itu dikumpulkan di tanah lapang, semua dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan semua, nanti akan ada api yang melahapnya. Tiba-tiba itu hilang, dibakar oleh api yang datang dari langit. Pada suatu kejadian dari kejadian Bani Israel, harta rampasan perang itu ditaruh di lapangan. Namun tidak kunjung datang api yang menyambar. Maka Nabi itu mengatakan ini pasti ada yang menyimpan harta rampasan perang. Sehingga Allah tidak turunkan api untuk mengambil harta rampasan perang. Ngaku atau tidak? Kalau tidak ngaku, aku akan sebutkan dari kabilah mana dia. Maka akhirnya tidak ada yang ngaku. Maka Nabi tersebut mengatakan dari kabilah itu. Nah, akhirnya keluarlah yang diambil. Ternyata yang diambil satu ikatan dari sepatu yang jadi rampasan perang. Dikembalikan. Setelah dikembalikan tiba-tiba datang api yang menyambar. Itu umat sebelum umat Nabi Muhammad. Di umat Nabi Muhammad boleh makan harta rampasan perang? Boleh. Boleh mendapatkan budak-budak wanita hasil perang? Boleh. Ya.
Jadi kalau antum mau berjihad, setelah menang jihad dapat harta rampasan perang, dapat saroya, dapat asira, boleh. Dapat tawanan-tawanan boleh. Budak laki-laki jadi budak antum, perempuan boleh antum nikahi atau boleh menjadi budak antum, bebas. Boleh. Di umat sebelum kita tidak boleh, haram. Ini kemudahan yang Allah turunkan ke dalam umat Nabi Muhammad. Allati kanat 'alal umami sabiqah wa lidzalika kana hadzal Qur'an syifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an ini merupakan obat di dalam dada. Nuran lil basair, cahaya untuk kita melihat. Famanittaba'a hudahu naja fi darain. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an, maka dia akan bahagia di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Wa man a'rada anhu kana minal halikin. Barang siapa yang berpaling dari petunjuk Al-Qur'an, maka dia akan binasa. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, afwan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah perintahkan kita berpuasa, tidak semua orang wajib berpuasa. Apa semua orang wajib berpuasa saat itu juga? Enggak. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka. Kemudian dia ganti di waktu yang lain. Ini kemudahan. Bayangkan kalau seandainya enggak, mau sakit, mau sehat, mau dalam perjalanan, mau di rumah, tetap wajib berpuasa. Ini begitu sulit bagi orang yang safar, itu begitu sulit bagi orang yang sakit. Namun Allah angkat kesulitan itu dan Allah berikan kemudahan. Apa? Yuridullahu bikumul yusra. Barang siapa yang sakit, barang siapa dalam perjalanan dan dia mendapati kesulitan, maka dia boleh berbuka. Boleh. Dan diganti di hari yang lain. Ayat yang ketiga. Sudah ya? Sudah. Kemudian dua ayat ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Iqtisad fi Tha'ah. Kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis 142. Kata Imam Nawawi, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha indaha imra'atun. Pernah suatu hari Nabi masuk ke rumah Aisyah. Ternyata di rumah Aisyah lagi ada tamu wanita. Lagi ada tamu. Seorang wanita. Faqala, lantas Nabi bertanya, "Man hazihi?" Siapa wanita ini? Qalat, maka Aisyah menjawab, "Hadhihi fulanatu." Oh, dia adalah wanita fulan. Wanita fulana. Tazkuru min salatiha. Kemudian Aisyah menceritakan tentang ibadah solat yang ia lakukan. Maka Nabi SAW ketika mendengar cerita tentang wanita ini dan bagaimana tata cara solatnya, dan ternyata tata cara solatnya berlebihan. Apa kata Nabi SAW? Mah. Jangan, kata Nabi. Tidak boleh begitu. Mah. Kata Nabi, mah. Ya jangan, tidak boleh begitu. Alaikum bima tutiqun. Wajib bagi kalian melakukan amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sebatas kemampuan maksimal. Tidak boleh di atasnya lagi. Jadi kalau kita bisa sholat berdiri 1 jam, lebih dari 1 jam kita harus bersandar, maka lebih dari 1 jam tidak boleh. Sholat nih misalnya, sholat malam, ada santri sholat malam. Dia mulai rakaat pertamanya dengan bacaan pendek. Rakaat kedua bacaan pendek. Kemudian salam. Sebagai muqaddimah. Masuk rakaat ketiga mulai dia. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia baca. Sampai pada ayat terakhir. Ya, sampai masuk juz pertama, masuk juz kedua, mau juz ketiga, baru masuk tilkar rusul, udah goyang. Udah sempoyongan dia. Ya, maka dia harus tahankan itu. Akhirnya dia bersandar ke dinding. Kata Nabi, enggak.
Alaikum bima tutiqun. Kalau cuman maksimal sampai 2 juz sudah rukuk lah. Jangan sampai kita berlebihan sampai sempoyongan kemudian habis itu tidak sholat lagi. Oh, mudarat sholat. Kenapa? Pingsan. Jatuh ke belakang gegar otak. Wah, tidak usah lagi sholat. Nah itu kata Nabi tidak boleh. Ya. Kata Nabi, jangan. Alaikum bima tutiqun. Wajib bagi kalian melakukan amal sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi, demi Allah kata Nabi, la yamallullah hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan memberikan ganjaran pahala kepada kalian sampai kalian itu bosan. Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri yang bosan. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita di awal pengen raup pahala yang banyak, setelah itu kita futur, kita tinggalkan amalan tersebut sehingga kita tidak mendapatkan lagi pahala dari Allah. Namun kita apa? Ya, berangsur-angsur. Kalau kita bisa sholat 1 jam, maka kita bagi. Mungkin 10 menit berdiri, selesai, istirahat. 10 menit berdiri lagi, selesai. Kalau kita 1 jam, akhirnya kita pusing, habis itu tidak sholat lagi. Sholat 1 jamnya, berdiri 1 jamnya sehari, 1 malam. Libur sholatnya 360 hari. Ini tekor namanya. Lebih baik dia setiap malam sholat 30 menit, 20 menit, 15 menit setiap malam. Tapi selama 365 hari. Daripada dia sholatnya 1 malam, liburnya 360 hari. Mana yang lebih baik? Lebih baik adalah adwamuha wa inqalla, yang paling rutin walaupun itu sedikit. Wa kana ahabbud dini ilaihi, kata Aisyah, dan adalah agama yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam madama sahibuhu alaihi, yang orang melaksanakan ibadah itu paling rutin. Jadi yang paling Nabi cintai dari urusan agama ini adalah orang mengerjakan amalan yang paling rutin. Itu yang paling dicintai. Datang takbir akbar, dari mana-mana, bagus itu. Tapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kajian rutin. Takbir akbar bagus, luar biasa. Namun yang paling dicintai oleh Allah tetap kajian. Setiap hari. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, wa mah, dan kalimat mah kalimatun naha atau kalimatun nahyin wa zajarin, kalimat yang melarang atau memperingatkan. Wa makna la yamallullah, makna Allah tidak bosan, ay la yaqta'u sawabahu ankum wa jazaa amalikum, Allah tidak akan memutus pahala untuk kalian dari balasan amalan kalian. Yu'amilukum muamalatal mal hatta tamallu, Allah bermuamalah dengan kita sampai kita sendiri yang bosan. Allah akan terus memberikan pahala kepada kita sampai kita bosan. Fatatruku, sampai kita meninggalkan amalan tersebut. Nah ini yang rugi, jangan sampai kita tinggalkan, lanjut terus nuntut ilmu, menghafal, ya. Dan santri bisa menghafal, ya, setoran gitu ya, menghafal dalam 20 menit, 10 menit bisa menghafal. Untuk setoran, ya, menghafal hadis. Begitu ustadznya datang, disitulah dia menghafal. Bisa memang, namun itu bukan yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah setiap hari menghafal, walaupun hanya 1 hadis. Daripada seminggu sekali ngapal ketika ada ustadz 5 hadis. Lebih baik sehari 1 hadis. Ketika setoran bisa 5 hadis. Itu yang lebih dicintai oleh Allah. Hasilnya sama, prosesnya berbeda. Yang dicintai yang berproses. Dan yang berproses inilah hafalannya lebih kuat daripada ketika ustadz datang baru ngafal. Selesai setoran masih ingat, hilang juga bersama setoran yang dia setorkan. Tapi kalau dia nyicil setiap hari satu. Begitu juga dengan murojaah. Mau ujian murojaah, bisa 1 malam SKS, sistem kebut setengah malam, ya, karena tidak semalaman juga, cuma setengah malam. Gitu ya. Besok bisa jawab, bisa. Tapi setelah ujian,
setelah itu juga ilmunya hilang. Karena dia menghafal, karena dia mengulang pelajaran untuk ujian. Tapi kalau dia setiap malam mengulang, maka ketika selesai ujian masih ada enggak hafalannya, masih enggak ilmunya? Masih. Karena dia mengulang untuk belajar. Ujian itu adalah proses belajar. Ujian itu bukan tujuan, ujian itu proses belajar. Semua orang yang belajar pasti mendapati ujian. Tujuannya apa? Mendapatkan ilmu. Fayanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutiqun. Maka wajib bagi kita, sudah seharusnya kita untuk melakukan amalan yang kita sanggup lakukan. Sekali sejuta, sekali sedekah 1 juta. Namun liburnya 3 tahun. Sedekahnya 1 juta. Sekali. 3 tahun libur. Mana yang lebih bagus? Dengan yang sedekah setiap hari 2.000. Namun 10 tahun tetap 2.000 sedekahnya. Mana yang lebih baik? Yang 2.000. Karena proses ini yang tidak semua orang bisa. Makanya kita baca di kajian Ta'limul Muta'allim, walakinnas sabat aziz. Kekokohan seseorang melakukan amalan terus-menerus itu yang jarang. Semua orang bisa menuntut ilmu, namun tidak semua orang bisa bersabar menuntut ilmu. Semua orang bisa menuntut ilmu, Pak. Dibuka kelas bahasa Arab, yang daftar ramai, yang sampai selesai pilihan. Yang sampai selesai pilihan. Ya. Tapi Ustaz di pondok, pondok ini juga banyak alasannya juga. Mungkin dia karena takut nanti pindah susah, segala macam susah. Intinya kalau diserahkan begitu tanpa ada koridor yang membatasi dia, tidak banyak juga orang bisa belajar. Banyak. Mulazamah seperti ya. Ikut belajar sama Syekh Fulan. Sekali, 2 kali, semangat. 10 kali, udah putus asa, futur, tidak datang lagi. Ini yang sulit. Maka kita harus tanamkan dalam diri kita yang paling dicintai Allah, yang paling rutin walaupun sedikit. Setiap hari menghafal 2 ayat itu lebih dicintai oleh Allah daripada seminggu sekali ngapalin 1 halaman. Yang paling dicintai oleh Allah apa? Yang setiap hari menghafal. Setoran, murojaah. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Liyaduma sawabuhu lakum wa fadluhu alaikum, sehingga kita dapat pahala setiap hari. Pahalanya terus mengalir untuk kita. Nah, ada beberapa faedah hadis. Yang pertama, bolehnya kita bertanya tentang tamu yang datang ke dalam rumah. Boleh bertanya. Siapa itu? Fulan. Boleh. Apalagi kepala rumah tangga, boleh bertanya. Tamu anak, tamu istri, boleh kita bertanya. Dek, siapa yang datang? Oh, kawan. Boleh bertanya. Yang kedua, jawazu zikril wasfi amamal alimi liyusahhihal khata'a. Bolehnya kita menjelaskan sifat seseorang kepada orang yang berilmu, di hadapan orang yang berilmu. Kita jelaskan sifat seseorang di hadapan orang berilmu. Kalau ada salah, maka orang yang berilmu akan memperbaiki. Contoh, Aisyah mengatakan, ini yang datang fulanah ya Rasulullah. Oh, luar biasa salatnya Rasul. Dia salat sampai apa? Nah, disampaikan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya, wanita tersebut bernama Zainab. An Anasin, dari Anas radhiyallahu taala anhu, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidah fahablum mamdudun baina sariyataini. Nabi pernah masuk ke dalam masjid, didapati ada tali yang terbentang di antara 2 tiang. Faqala ma hadza? Nabi bertanya, tali apa ini? Maka qalu li Zainab, oh ini tali punya Zainab. Tusalli, dia gunakan untuk dia salat. Fa idza kasilat au fatarat amsakat. Kalau dia sudah kecapean dari salat, dia memegang tali ini untuk tetap berdiri. Faqala khulluhu, kata Nabi, lepaskan tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah seseorang itu salat sesuai dengan semangat yang dia punya, sesuai dengan kemampuan yang dia punya.
Fa idza kasila au fa idza kasula au fatara qa'ada. Kalau dia sudah kecapean, istirahat terlebih dahulu. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatnya dipaksakan sampai makai tali. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi. Maka ketika dijelaskan seperti itu, Nabi jelaskan, ini tidak boleh. Ini bukan perkara yang dicintai oleh Allah. Karena ini ghulu fil ibadah, berlebih-lebihan dalam beribadah. Yang ketiga, istihbabuz zajri inda ru'yatil munkar. Dianjurkan kita mengingkari jika kita melihat kemungkaran. Syariatkan. Yang keempat, taghyirul munkari yakunu indal ilmi bihi ma'al qudrah. Mengingkari kemungkaran itu sangat ditentukan oleh ilmu yang kita miliki. Kenapa? Jangan sampai kita mengingkari yang kita anggap mungkar ternyata itu ma'ruf. Ya, maka kita harus punya ilmu. Makanya kata Syekhul Islam, salah satu syarat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ayyakuna aliman bima ya'mur, aliman bima yanha. Dia memiliki ilmu tentang yang ia perintahkan, dia memiliki ilmu tentang yang ia larang. Jangan sampai dia memerintahkan, dia anggap baik ternyata buruk. Dia larang, dia anggap buruk ternyata baik. Ma'al qudrah, bersama kemampuan. Makanya kata Nabi SAW, mengingkari kemungkaran itu dengan 3 tahapan. Yang pertama, dengan tangan. Man ra'a minkun munkara falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Siapa yang bisa merubah dengan tangan? Yang memiliki kekuasaan. Kita seorang ayah, maka kita berkuasa di atas anak kita, maka kita bisa mengubah kemungkaran anak dengan tangan. Kalau anak kita setiap hari main game terus, game online, maka kita berkuasa mengambil handphonenya, kita sita, kita jual, boleh. Kalau kita punya anak kita. Tapi kalau anak orang, Mbak, jangan diambil. Wah, anak punya kuasa, lihat anak tetangga, diambil handphonenya, dijual, dilaporkan polisi, Pak. Ya, perampasan. Ya, jadi harus dilihat kekuasaan. Begitu juga kita masyarakat biasa, kita tidak punya wewenang di masyarakat, kita bukan Pak RT, kita bukan Pak RW. Kita tahu ada kemungkaran, tidak bisa kita rubah dengan tangan otomatis. Ada rumah yang diduga melakukan perbuatan yang tidak baik, kita langsung dobrak, kita pecahkan kacanya, kita hancurkan pintunya, kita congkel kusennya gitu. Boleh? Tidak boleh. Karena kita tidak punya kekuasaan. Ada di sana yang bisa bertanggung jawab. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Itu yang punya wewenang. Kita turun derajatnya. Kata Nabi SAW, fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan lisan, dengan nasihat, dengan datangi, kita omongi. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Ini nih, hujan tidak turun-turun. Ma qahata illa bidzambin. Tidaklah Allah tahan hujan tidak turun itu kecuali atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bilang begitu. Laulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena hewan ternak, pasti tidak akan turun ini hujan. Ini hujan tidak turun, Pak, bukan karena musim. Hujan tidak turun karena dosa-dosa kita, jamaah sekalian. Maka jangan kita anggap hujan tidak turun ini suatu sudah biasa musimnya. Enggak, ini karena dosa. Allah Maha mampu menurunkan hujan di musim panas. Bisa? Bisa. Tapi kenapa Allah tidak turunkan hujan? Itu karena karena dosa, karena ism yang kita lakukan, karena maksiat. Intisyaruz zina wal fawahish, karena tersebarnya perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah. Semoga Allah turunkan segera hujan. Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Ya, mati semua, Pak. Ya, tanaman-tanaman mati, kering, yang awalnya hijau menjadi kuning. Ya, semuanya susah. Ya. Maka jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu dengan lisan, kita tidak punya ilmu, kita juga tidak berani menyampaikan, maka turun lagi derajatnya.
fabiqalbihi, maka kita ingkari dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman, itulah iman yang paling lemah. Seakan-akan Nabi mengatakan tidak boleh bagi seseorang diam dari kemungkaran, maka wajib dia ngingkari minimal dengan hati. Dia benci kemungkaran tersebut, dia tidak boleh meridhoi kemungkaran tersebut. Dia harus benci dengan hatinya. Walaupun dia tidak bisa speak up, dia tidak bisa menyampaikan, dia tidak juga berbuat apa-apa karena dia tidak memiliki kekuasaan. Kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makannya kita, minumnya kita, olahraganya kita, tamasya kita, bercandanya kita bisa bernilai ibadah. Kapan? Kalau diniatkan untuk memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak hadirkan niat di sana, tidak dapat pahala. Dan melakukan hal-hal tersebut dibutuhkan agar menghilangkan penat, agar menghilangkan kebosanan. Ya, semoga nanti para santri sekalian bisa ada kegiatan rihlah. Ya, semoga sudah dikasih tuh ya rehat-rehat pekanan. Semoga nanti ada acara rihlah keluar pondok gitu ya, yang dengan itu dia bisa melihat-lihat, bisa menerapkan adab-adab dalam di luar pondok dan lain sebagainya. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, Anda yang tidak bisa banyak-banyak ya sedikit ya. Karena qadarullah dari siang tadi agak pusing ya karena bersin-bersin. Taib wallahu alam bisawab, kita cukupkan dulu, kita ambil satu hadis dan dua ayat dari bab al-iqtisad fit ta'ah. Wallahu alam bisawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh seorang ayah menyita HP yang kami beli pakai duit sendiri, padahal setiap disuruh anaknya nurut?
Pas dia main HP disuruh berhenti. Ini pasti yang nanya santri ya, atau anak-anak yang punya HP sendiri. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pernah datang seorang anak mengeluh kepada Nabi SAW, ngadu bahwasannya ayahnya mengambil hartanya tanpa izin. Mengeluh dia, ngadu, ya Rasulullah, bapakku mengambil hartaku begini. Maka Nabi pun menjawab dan mengatakan, anta wa malu kali abik. Jangankan hartamu, dirimu pun milik bapakmu. Jangankan hartamu, dirimu pun milik bapakmu. Ya. Andai harta kita semua diambil oleh bapak kita, maka itu haknya orang tua kita. Berikan. Ya. Makanya kita sebagai anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Kata Ibnu Umar, la tamna syai'an aradahu. Jangan engkau larang, jangan engkau halangi orang tuamu dari sesuatu yang ia inginkan. Itu termasuk bakti. Apapun yang orang tua inginkan, kita fasilitasi. Selagi hal tersebut bukan perkara dosa dan maksiat. Apapun yang dia inginkan. Kalau orang tua kita ingin kita makan sayur, makan. Itu bakti. Ya, misalnya siapa? Azam. Ya, makan sayur azam. Ya, dikasih tuh, dimasak oleh ibunya sayur genjer. Nah, kan anak-anak sekarang kan hampir semua tidak suka makan sayur, apalagi genjer ya gitu. Tapi dia bilang, oh ini bakti, dia makan tuh. Makan. Walaupun dengan tidak menikmati, dia tetap makan. Lep ya, seperti minum obat, tidak dikunyah lagi, langsung telan. Kalau orang tua kita minta, Bilal pakai baju ya nak warna hijau, padahal Bilal sukanya warna merah, pakai baju warna hijau. Abdurrahman, kata bapaknya, pakai peci hitam ya nak. Kata dia akan tetap pakai peci warna hitam walaupun dia suka peci warna hijau. Ya, Fadlu, ya, pakai gamis ya nak, ya, biar gagah. Dia akan pakai gamis walaupun dia suka pakai kemeja. Itu bakti. Itu bakti. Ya, itu kata Abdullah ibnu Umar. Apalagi HP, ya. HP itu tidak semua orang tahu manfaat dari HP. Nah, sekarang nih HP dikasih ke anak SD, anak SMP. Apa yang dicari? Ah, jelek HP ini. Kenapa? Tidak ada FF katanya. Karena di kepala anak-anak HP itu FF. Kasih, oh tidak ada TikTok, tidak enak, jelek. Ya. Maka hal yang pertama dilihat oleh anak itu ketika pegang HP, lihat aplikasi. Kalau tidak ada, ke Play Store, install. Itu yang dilakukan. Karena dia tidak tahu apa manfaat HP. Coba tanya dengan anak-anak SD, anak SMP, ya, anak-anak alay itu. Ya. Apa yang dilakukan dengan HP? Game aja. Itu enggak paham dia. Disuruh cari siapa nama presiden pertama, raja pertama Arab Saudi, enggak tahu dia. Oh, enggak tahu. Padahal dia pegang HP itu. Enggak tahu dia. Karena enggak connect, karena di kepalanya HP itu hanya buat main game. Dia enggak bisa cari. Kalau orang paham kan dia tinggal buka Google, dia ketik raja pertama Saudi, keluar. Apa nama gereja yang dibangun oleh Abraha di Yaman? Enggak tahu Ustaz gitu. Padahal dia pegang HP. Dia tinggal buka Google, dia cari. Tapi itu enggak connect. Kenapa? Karena pikirannya HP itu hanya buat main. Nah, kalau penggunaan HP antum seperti itu, ana malah dukung orang tua antum sita. Bukan hanya sita, dijual. Ya. Uangnya belikan buku. Belikan ensiklopedi. Ensiklopedi Islam, baca. Karena sekarang kita hidup di zaman orang malas baca. Yang baca pun tidak literasi. Dia hanya baca tapi tidak paham apa yang dia baca. Ini keterbelakangan. Ya, makanya kita lihat di grup juga banyak itu terjadi. Bukan hanya ke anak muda, orang tua juga sama. Sudah diumumkan di atas.
Tanya lagi, misalnya itu, mana info tentang ini? Lu di atas, tinggal di scroll ke atas lagi. Maka kita harus merutinkan, mengelola, baca. Ya, banyak hal yang harus kita pelajari. Jangan HP saja. Ya, ini anak-anak ini kalau mau dibilang nih, mau kamu hafal ya nak, gitu ya, hafal Quran ya, juz 1, juz 2, juz 3 gitu ya. Apa hadiahnya Bi? Apa kamu mau apa? HP gitu. Ya sudah kata bapaknya. Bapaknya senang kan dibelikan HP. Pas sudah dikasih HP, hilang tuh 3 juz hafalannya. Kenapa? Main game dengan HP. Ya, maka orang tua juga lihat apa yang diinginkan anak, tidak semuanya dikasih. Kalau dia minta HP jangan dikasih, karena dia belum paham, belum rushd, belum mampu dia membedakan penggunaan HP tersebut. Kalau mau belikan HP monokrom itu, belikan tuh, ya, biar dia main snake, ya, main ular. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ingin nanya, bagaimana tidak futur di pertengahan juz 2 karena ana futur sekali dan tawadhu dalam segala hal caranya. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana tidak futur? Yang pertama, bagi santri-santri yang menghafal Al-Quran, selalu ingat ganjaran pahala untuk orang yang menghafal Al-Quran. Kata Nabi SAW, ahlul Quran ahlullah wa khosatuhu. Ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang yang paling spesial di sisi Allah. Demikian juga derajat yang akan diperoleh seseorang di akhirat sesuai dengan jumlah hafalan yang ia miliki di dunia. Kata Nabi SAW, yuqalu li ahlil Quran, dikatakan kepada orang yang punya hafalan Al-Quran, ikra, baca. Warattil, baca dengan tartil. Wartaqi, dan naiklah tingkatanmu di surga. Kama kunta turattilu fil Quran, sebagaimana yang dulu engkau baca dengan tartil di dunia. Fa inna akhira manzilataka fil akhirah inda akhiri ayatin takrahuha. Karena derajat yang terakhir yang engkau akan dapatkan di surga sesuai dengan hafalan yang engkau miliki di dunia. Semakin banyak hafalan kita di dunia, maka derajat kita di surga makin tinggi. Pertama itu motivasi akhirat. Yang kedua, ya, cara agar kita tetap bersemangat menghafal adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang terus menghafal. Ada kalanya kita bosan untuk menghafal, maka kita duduk di samping orang yang sedang menghafal. Kita lihat dia bagaimana sih cara dia menghafal. Kita lihat wajahnya bagaimana dia menikmati hafalannya. Sampai meram-meram. Oh, ini menghafal. Ya, sampai menikmati. Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Sampai kita merasakan manisnya membaca Al-Quran. Nah, disitulah kita akan mendapatkan kecintaan. Tapi kalau kita bacanya belum lancar, tiba-tiba kita menghafal, itu tidak akan pernah bertahan hafalannya. Baca dulu yang benar, baca dulu dengan suara yang indah, baca dulu dengan nikmat, nikmati bacaan, habis itu kita menghafal. Jangan buru-buru menghafal, bacaan kita belum benar. Apa yang terjadi? Maka kita akan merasa kesulitan dalam menghafal. Maka kalau kita sudah futur dalam menghafal, baca saja terus. Andai kita bosan baca, duduk dengan orang yang sedang membaca Al-Quran. Karena ketika kita mendengar Al-Quran, maka akan ada rasa bahagia. Cari orang yang suaranya bagus, duduk di sampingnya. Walaupun kita tidak sedang menghafal, kita dengarkan dia. Maka akan ada rasa nikmat. Dengan itu akan membangkitkan semangat kita untuk menghafal. Dan yang ketiga, dan ini wasiat biasa yang Anda sampaikan. Menghafallah kalau mau pulang. Ya, kalau tidak mau pulang, ya tidak usah menghafal. Karena syarat kepulangan, hafal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya membaca doa dan zikir yang dikeraskan setelah sholat wajib? Saya sering disuruh jadi imam sholat dan sering memimpin zikir. Apa hukumnya jika saya tahu itu tidak boleh tapi tetap saya lakukan? Kalau kita mengetahui sebuah
hal yang terlarang, lantas kita tetap kerjakan, kira-kira apa hukumnya, Pak? Dosa. Maka kita berdosa telah melakukan hal yang terlarang tersebut. Pertanyaannya, emang zikir setelah sholat itu terlarang, Pak Ustadz, sehingga kita berdosa? Jawabannya, Nabi SAW itu telah memberikan contoh dalam beribadah. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi SAW seorang pemimpin. Beliau juga adalah seorang imam yang mengimami para sahabat. Maka sudah pasti riwayat tentang sifat salat Nabi itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Silakan buka salah satunya kitab Umdatul Ahkam bab salat. Itu hadisnya banyak sekali tentang riwayat salat. Dari bab menghadap kiblat, bab niat, bab jamak, bab duduk, semuanya disampaikan di dalam hadis. Sampai pada zikir akibas sholah, sampai pada zikir setelah sholat. Namun tidak diriwayatkan Nabi SAW memimpin zikir setelah sholat fardu. Memimpin, tidak ada dipimpin. Tapi apakah boleh memimpin zikir setelah sholat fardu? Ada satu kondisi yang boleh. Kapan? Saat kita ingin mengajarkan zikir tersebut kepada jamaah. Boleh. Tapi pertanyaannya, apakah mengajarkan zikir itu setiap hari? Jawabannya tidak. Maka tidak dianjurkan, bahkan melakukan perbuatan yang baru dalam agama apabila kita mendawamkan zikir jamaah setelah sholat. Karena tidak ada riwayat Nabi memimpin zikir setelah sholat. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita zikir masing-masing. Memang ada riwayat Nabi SAW tidak diketahui oleh jamaah yang ada di belakangnya, karena zaman dulu belum ada mikrofon, kapan Nabi selesai sholatnya, kecuali dari takbir yang dia baca ketika zikir. Maka Nabi mengeraskan kalimat takbir setelah Nabi sholat. Namun lagi-lagi ini bukan dalil tentang bolehnya zikir berjamaah. Maka jamaah sekalian, kalau kita diminta jadi imam, sebelum kita jadi imam atau setelahnya, kita ketemu dengan jamaah dan sampaikan, saya siap jadi imam, tapi imam itu diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk agar diikuti. Maka makmum jangan ngatur. Yang terjadi di masyarakat kan makmum yang ngatur. Doa. Maka bilang, mohon maaf bapak-bapak, para jamaah sekalian, ana bukan tidak mau jadi imam, saya siap jadi imam. Namun kalau kami yang jadi imam, mohon berkenan mengikuti tata cara sholat yang kami kerjakan. Bagaimana? Ya mungkin kami zikirnya tidak dikeraskan. Kami zikir juga sendiri-sendiri. Doanya pun masing-masing. Kalau bapak-bapak berkenan, siap saya jadi imam. Tapi kalau bapak-bapak tidak berkenan, silahkan yang lain jadi imam. Jelaskan. Oh enggak Pak Ustadz. Atau enggak bapak, yang paling bagus bacaan cuma bapak. Ya siap. Kalau begitu mohon izin jamaah ikut imam. Jadi yang harus diikuti imam atau makmum? Imam. Faktanya makmum yang ngatur. Ya, maka ini yang harus kita sampaikan ke jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa benar kata dukun apabila ada yang kesurupan itu dirasuki roh yang tidak tenang? Maka jawabannya salah. Ya, salah. Yang merasuki seseorang kesurupan itu jin. Yang merasuki seseorang ketika dia kesurupan itu jin. Ya, bukan roh-roh jahat. Ada pertanyaan, bagaimana menolak sihir dengan sihir?
Kita dikirimkan nih jin sehingga kesurupan. Maka kita tolak dengan sihir juga, dengan menggunakan dukun. Maka hukumnya adalah haram, sama-sama perbuatan sihir dan sama-sama kekufuran kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidak kafir, yang kafir setan yang mengajarkan sihir. Maka perbuatan sihir itu merupakan perbuatan kekufuran dan dia termasuk perkara yang membinasakan. Maka jangan kita menolak kesurupan dengan manggil dukun, enggak, Pak. Yang terbaik adalah kita dengan meruqyah diri kita sendiri. Gimana cara meruqyah diri kita sendiri? Dengan kita membaca muawwidhataini. Membaca apa? Muawwidhatain. Apa itu muawwidhatain? Suratul Falaq wa suratun Nas. Membaca surat Al-Falaq dan membaca surat An-Nas. Bukan hanya membaca dengan lisan, namun dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Ya, atau dengan membaca Al-Baqarah, membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Tafadhol, ya, dilakukan. Dan salah satu ruqyah yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi SAW ketika Nabi disihir apa? Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika wa min kulli ainin wa hamatin Allahu yashfika. Ya, kata Jibril berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan Nabi SAW. Bismillahi urqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyamu wahai Muhammad. Wa min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Wa min kulli ainin, dan dari penyakit ain, pandangan mata jahat. Wa hasidin, dan orang yang berhasad kepada kita. Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Boleh kita baca itu. Atau dengan baca doa yang biasa kita baca, apa? La ba'sa tahurun insyaallah syafakallah as'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Itu juga bisa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa perbedaan antara sunnah dan mustahab? Kalau ditanya perbedaannya, maka jamaah sekalian, di Imam Syafi'i membedakan antara sunnah dengan mustahab. Namun secara intinya sama. Madunal wajib, apa-apa yang bukan wajib, ya. Namun ada perbedaannya antara sunnah dan mustahab, dan itu dipelajari insyaallah di usul fiqh, dipelajari di usul fiqh atau di pembahasan di mazhab Syafi'i dibahas juga apa perbedaan mustahab dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana izin bertanya. Misal ada orang yang mengucapkan salam untuk orang lain, namun orang itu tidak menjawab, tapi kita yang menjawab. Dan juga bagaimana jika ada orang yang salam, kita menjawab namun tidak terdengar oleh orang yang salam, bagaimana hukumnya? Jadi kalau ada orang yang salam kepada seseorang, kita tidak dengar, salam itu tidak ditunjukkan kepada kita. Kita jawab, boleh saja kita jawab. Namun yang menjadi kewajiban bagi orang yang ditujukan salam tersebut. Maka ada satu perintah, memulainya sunnah, menjawabnya wajib. Apa itu? Salam. Itu ya. Memulainya sunnah, menjawabnya wajib. Itu salam. Bagaimana juga kalau kita menjawab salam namun tak terdengar? Kalau orang yang mengucapkan salam itu komplain dengan kita, maka kita ulangi lagi jawaban salam kita. Sebagaimana tadi kita pelajari bersama anak kelas 10, bagaimana Nabi SAW bersama Umar, bersama Abu Bakar datang ke rumah Abu siapa? Abu Haytham. Ya, ngetok. Nabi salam, assalamualaikum. Di dalam rumah ada Ummu Haytham. Ummu Haytham tahu yang ngetok siapa? Nabi. Dijawab tapi tidak terdengar. Waalaikumsalam. Cuma tidak terdengar.
Ketok lagi, tok tok tok. Assalamualaikum. Jawab lagi sama Ummu Haitham, waalaikumsalam. Tapi tidak terdengar. Diketok lagi kali ketiga, assalamualaikum. Dijawab sama Ummu Haitham, waalaikumsalam. Cuman tidak didengar. Setelah itu Nabi pergi. Maka buru-buru Ummu Haitham buka pintu, ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengar salammu dan telah menjawabnya. Namun aku sengaja tidak mengeraskan suaraku agar engkau mengulangi salam. Kami ingin mendapatkan doa darimu ya Rasulullah. Dikasih tahu. Maka kata Nabi SAW, khairan, ya tidak apa-apa. Akhirnya Nabi disuruh masuk, dibentangkan tikar, Nabi duduk di tikar di bawah pohon. Ini bukti. Artinya kalau orang tidak mendengar salam, kita jelaskan, ana sudah jawab kok. Gitu. Kalau orang tersebut mengatakan, oh ya sudah alhamdulillah. Tapi kata, oh enggak, aku belum dengar. Maka kita ucapkan sekali lagi, waalaikumsalam. Juga ada kisah Nabi SAW sedang berwudu. Ada seorang sahabat lewat mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi diam. Wah, orang ini bilang, wah Nabi tidak dengar. Salam lagi dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi diam lagi. Sampai akhirnya orang tersebut sedih. Setelah selesai berwudu, Nabi menjawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Marotain, 2 kali. Kata Nabi, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salamu kecuali aku sedang hadas. Aku tidak ingin menyebut nama Allah sedangkan aku dalam kondisi hadas. Maka dikasih tahu oleh Nabi. Kenapa Nabi tidak menjawab? Maka barang siapa yang diberikan salam kepadanya, namun orang yang mengucapkan salam tidak mendengar, maka kita harus menyampaikan. Anda tadi sudah ucapkan. Oh, coba ulangi lagi. Kita ucapkan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini dulu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Apa yang salah itu murni dari kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.